Malam ini Sysmod, saya nggak akan banyak bahas ya. Tadinya saya mau sampai sistem dinamik, tapi sistem dinamik nanti saja setelah libur ya, minggu pertemuan berikutnya. Saya hanya akan membahas yang poin yang penting belum dibahas untuk proyek ya. Coba buka, kita akan bahas tentang model testing dan sensitivity analysis. Buka di bukunya halaman 147 ya. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Halaman 147 ya? Sudah, Mem. Ya. Jadi bagian dari proyek untuk modeling system adalah bagian akhirnya itu adalah kita perlu mengetes model yang kita sudah kembangkan ya. Jadi dari step awal konseptual, kemudian yang terakhir kita sudah sampai jadi lewat influence diagram, kemudian setelah itu kita mathematical model ya, lakukan perhitungan, kemudian seperti contoh yang terakhir kita lihat yang Champignon Galore itu ya. Itu ada keputusannya di jumlah flasis berapa misalnya gitu ya, yang memberikan annual cost yang minimal ya. Waktu itu kan tujuannya itu ya, annual cost minimal. Begitu juga yang di LOD ya, tujuannya adalah juga cost ya. Jadi masih ingat LOD itu kan kasusnya adalah trade off antara cost of inventory ya dengan cost of setup ya. Decision making yang harus dibuat untuk LOD, masih ingat kan kotaknya itu ada dua ya, yang di influence diagram ada dua kotak di atas. Yang pertama itu adalah untuk cut off point, kemudian yang kedua adalah stock replenishment size ya. Cut off point itu artinya bahwa pada angka berapa sebuah order itu dinyatakan atau akan dikerjakan oleh produksi langsung, special production run. Kalau di atas angka itu special production run, kalau di bawah angka itu maka akan ngambil dari inventory ya, ingat ya. Jadi cut off point-nya berapa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan ada bahwa order yang kecil dia akan ngambil dari inventory ya, artinya inventory-nya akan berkurang terus. Nah, kan kita juga harus memastikan bahwa inventory angkanya atau jumlahnya tidak kurang dari suatu angka gitu ya. Nah, angkanya itu berapa? Nah, itu yang stock replenishment ya. Jadi kalau misalnya angkanya 1000, maka begitu dia 900, setelah dikurangi 900 maka produksi lagi. Jadi production akan dikerjakan pada dua kondisi. Yang pertama kalau ada order besar ya. Order besar itu dinyatakan besar tadi dari cut off point-nya. Kemudian yang kedua, kalau stoknya kurang dari tadi level stock replenishment ya. Nah, gitu. Jadi setelah pemodelan dan kemudian akhirnya ditemukan angka-angkanya. Nah, sebelum modelnya dinyatakan sebagai valid, maka perlu dites dulu gitu ya. Nah, tesnya adalah tes validity. Sini kelihatannya ada di paragraf pertama itu ada dua macam tes validitas ya. Apa saja? External validity dan internal validity. Ya, nanti detailnya silahkan dipelajari lagi ya. Nah, kalau internal validity ini kita
ngetesnya dengan di atas kertas gitu ya. Dari spreadsheet yang sudah kita hitung-hitung itu, kita tes di atas kertas gitu. Jadi kalau angka ininya dirubah, kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Beberapa angka dirubah, jadi kita bikin skenario itu misalnya gitu ya. Oke, skenario kita akan ubah angka ini dan ini, ternyata hasilnya didapatkan masih sesuai dengan model yang konseptual yang kita kembangkan gitu ya. Misal tadi kalau pada decision making cut off point misalnya sudah ditentukan misalnya cut off point-nya adalah 1000 gitu ya. Maka kalau jumlah ordernya semuanya tidak ada yang di angka 1000, maka tidak akan ada produksi misalnya gitu ya. Untuk special production run, tapi hanya akan ada produksi untuk stock replenishment, misalnya seperti itu ya. Nah, apakah skenario-nya itu berjalan misalnya di atas kertas gitu ya. Jadi hitung-hitungannya. Kalau ternyata tidak, ya ada dua kemungkinan. Pertama, konseptualnya yang salah. Yang kedua, formula atau rumus di Excel-nya mungkin ada yang salah gitu ya. Nah, jadi itu harus dicek. External validity ini di kenyataannya gitu ya, bukan di atas kertasnya, tapi di kenyataannya seperti apa, bahwa kalau di kenyataannya misalnya dengan semakin banyaknya semakin banyaknya jumlah order besar ya, maka secara logis itu si inventorinya akan jarang akan jarang dipakai atau jarang produksi untuk inventory gitu ya. Nah, apakah itu setelah dites berlaku seperti itu gitu ya. Kan dipelajari lagi bahwa ini yang penting semua tahu bahwa harus ada external validity test dan internal validity test. Nah, detailnya seperti apa silahkan dibaca. Kemudian ini ada testing of the solution the second OOD model. Dia performance pretty much follow the step outline in the project proposal. Ya, jadi setelah diikuti ternyata sama dengan langkah-langkah yang di project proposal. Nah, ini misalnya ada 804 produk yang kemudian digrupkan ke dalam 4 kelas ya. Atau 4 kelompok. 3 kelompok itu adalah lubrication oils dan yang satu adalah grease. The classification of oil is based on the distribution by annual sales value, volume, the method commonly used for grouping product for production or inventory control purposes. Nah, ini ada high volume A class product comprise the group of biggest selling product that makes up about 50% of the total annual sales value. Ya, ini kan pada tadi ada berapa kelompok? Ada 4 gitu ya, tapi yang A sendiri ini sudah 50%. The low volume C class product comprise the slowest selling product that makes up about 10%. Nah, yang paling kecilnya yang C itu hanya 10%. Jadi BC itu ya sekitar 40% gitu ya. All other products fall into the medium volume B class. Usually the breakdown in terms of number of products in each class is roughly 10% for A, 40% for B, and 50% for C. Ya, ini biasanya seperti itu gitu ya. Kemudian di sini yang penting itu ini ya, fixing the size of each subsample proportional to the annual sales value volume. Recognize the fact that the larger the sales volume of a given product, the larger the potential savings are likely to be, gitu ya. Jadi annual sales volume-nya semakin besar, maka potensial saving-nya akan semakin besar. Jadi saving ini, yang dimaksud saving adalah perbandingan dengan sebelum kita melakukan modeling gitu ya. Nah, sebelum melakukan modeling kan nggak ada dibuat ada cut off point gitu ya, nggak ada dibuat stock replenishment. Nah, sebelumnya itu cost-nya berapa, dan setelah dilakukan new system yang baru dengan adanya
aturan cut off point dan aturan stock replenishment, ada penghematan. Ya penghematannya dari mana? Ya itu kan ya, ada dua hal kan yang kita mau hemat itu. Pertama dari ongkos setup ya, kedua dari ongkos inventory ya, dari situ ya. Okay, they show the annual expected saving in cost amount to over 90,000. Cukup besar gitu ya. Oke, itu tentang model testingnya ya. Jadi dites validity-nya, dites bahwa itu efektif, ini ya, efektif diukur dari bahwa dia menghasilkan penghematan ya, saving. Nah, tentu komparasi dengan yang sebelumnya ya, kalau ada infonya. Kemudian, nah ini penting juga untuk nanti pada saat bikin skripsi ya, kalau misalnya melakukan proposing new system seperti ini misalnya gitu ya. Nah, penting untuk dianalisis dari awal, jangan sampai nanti setelah susah-susah bikin, ngitung segala macam gitu ya, karena ini pernah terjadi. Pas dihitung ternyata savingnya dalam 1 tahun cuma 1 juta gitu ya. Jadi kurang signifikan gitu. Jadi dari awal harus sudah diprediksi gitu ya. Oh ini kira-kira potensi savingnya besar gitu. Dari mana diestimasinya? Nah kalau tadi kan misalnya kasusnya inventory menumpuk gitu ya. Nah itu kan sudah kelihatan inventory sekian gitu ya. Padahal diestimasi kira-kira cukup sekian gitu. Kemudian juga tadi itu kan dari inventory, kemudian dari setup gitu ya. Dari setup kelihatan jumlah setup misalnya ada sekian ratus, padahal kalau dilihat pada bulan-bulan tertentu misalnya cukup sekian kali gitu ya. Jadi di awal harus sudah bisa diprediksi, ini perkiraan penghematannya bisa mencapai sekian gitu ya. Nah, jadi supaya jangan sampai terjadi ada beberapa orang yang begitu presentasi skripsi gitu ya, effortnya udah sangat banyak, ternyata pas dihitung savingnya sedikit gitu. Jadi nggak bunyi gitu ya. Sistemnya bukan itu yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Oke ya, jadi itu tadi ya cek validity dan efektivitas dari model yang diterapkan ya, kan ini modelingnya. Kemudian berikutnya adalah, nah pada saat kita membuat modeling system itu kan banyak angka input parameter yang kita asumsikan angkanya itu fix gitu ya. Misalnya apa? Dolar misalnya di sini ya, kalau ada belanja dolar rate berapa, atau biaya material, atau juga misalnya biaya tenaga kerja atau apa gitu ya. Nah itu kan dianggap suatu angka yang fix gitu ya. Nah perlu juga dianalisis pada saat kita melakukan sistem modeling, apa yang namanya sensitivity analysis gitu. Ini di OR pernah dibahas ya, sensitivity and error analysis gitu. Jadi maksudnya apa? Kita juga perlu menunjukkan seberapa sensitif analisis yang kita lakukan. Artinya kalau angka-angka input tadi berubah, maka perubahannya terhadap solusi seberapa besar gitu ya. Nah ini di sini, once the optimal solution has been found, two further issues need to be addressed ya. Number one, how does the optimal solution respond to changes in the input parameters gitu ya. Input parameternya apa saja, kan sudah di list down ya. Nah, kalau input parameternya misalnya berubahnya sekian, maka pengaruhnya nanti terhadap solusi berapa besar. Dan yang kedua, what is the error in terms of loss of benefit or saving incurred for using the model based on wrong values for input parameters. Nah, jadi input parametersnya, kalau yang pertama tadi input parametersnya ternyata berubah. Kalau yang kedua itu bagaimana kalau input parameternya ternyata salah gitu ya. Nah itu juga perlu di analisis gitu ya.
bisa jadi gitu ya input parameternya ada yang tidak sesuai dengan realitas gitu ya. Oke, jadi ini ya diklasifikasikan kalau yang pertama itu disebut sensitivity, sebetulnya murni sensitivity analysis, kemudian kalau yang kedua ya disebut sebagai error analysis ya. Nah, ini nanti silakan dibaca detailnya ya. Contohnya di sini sensitivity analysis untuk LOD, dia kan pakai model EOQ ya. Gitu. Nah, di sini dinyatakan, saya langsung ke sini aja ya. Ini kan ada input parameter D, S, V, dan R gitu ya. Apa saja yang di rumus EOQ itu ya. Nah, demand, apalagi? Setup cost, terus apa lagi? Buat rumus EOQ itu apa? Masih ingat ya? Akar 2 di PPIC deh, akar 2 CR per H gitu ya. CR nih, saya ngikutin notasi yang di PPIC ya. C itu setup cost, R itu annual demand, H-nya holding cost. Gitu ya, jadi ada itu. Nah, artinya kalau ternyata setup cost-nya tidak, di awal misalnya setup cost-nya dinyatakan $10. Kalau ternyata setup cost-nya tidak $10, berapa sensitif gitu ya. Nah, misalnya di analisis kita bahwa kalau setup cost-nya masih plus minus 5 gitu ya, itu masih tidak merubah solusi. Tapi kalau misalnya di atas itu maka solusi berubah gitu ya. Nah, analisis seperti itu harus ada gitu ya. Juga untuk input parameter yang lain, annual demand gitu ya. Annual demand-nya kan diperkirakan sekian, kalau plus minus sekian masih solusi tidak akan berubah gitu ya, bahwa cut off point-nya tetap sekian, stok replenishment-nya juga masih tetap sekian. Tapi kalau annual demand-nya misalnya di atas 20% misalnya gitu ya, nanti solusinya beda lagi, solusi cut off point dan stok replenishment-nya gitu. Begitu juga tadi satu lagi apa, setup cost, annual demand, kemudian holding cost-nya gitu ya. Nah, kalau holding cost-nya juga misalnya masih kisaran plus minus taruhlah 20% misalnya, bahwa solusi tidak akan berubah, cut off point-nya tetap sekian, stok replenishment-nya tetap sekian gitu. Tapi kalau di atas angka sekian persen misalnya, maka cut off point-nya berubah. Nah, itu perlu dilakukan analisis ya, angkanya dicoba. Jadi di sini ada penjelasannya, silakan dibaca ya, misalnya berubahnya sebesar K gitu ya, kemudian efeknya berapa persen seperti itu ya. Nah, ini. Akmal, ada pertanyaan? Akmal raise hand atau kepencet? Kepencet kayaknya. Nah, ini ya, ada penjelasan sensitivity analysis has 3 main purposes. Nah, suara saya udah serak nih hari ini bicara terus. Silahkan yang mau bacain nomor 1. Ada yang mau volunteer? Yogi? Boleh, Bu. Ya, silakan. If the optimal solution is relatively incentive to reasonably large change in input parameters, the solution and the model are said to be robust. It increases the credibility of the model. The decision maker and user can place more confidence in the validity and usefulness of the model. It is true for the AOK model. Oke, ya, makasih Yogi. Jadi sini dinyatakan optimal solution-nya relatif ya. Jadi relatif itu berarti angka tertentu ya. Insensitif. Insensitif itu artinya kalau ada perubahan ya dia tetap aja solusinya seperti itu gitu ya. Nah, ini ada istilah apa? Robust ya. Robust itu apa artinya? Ini biasanya dipakai istilah untuk desain ya. Robust design itu desain yang apa? Kalau istilah sekarang tuh desain yang nggak baperan gitu ya. Kokoh, Bu, kokoh. Kokoh ya gitu, benar putih ya, kokoh gitu. Nah, ada contohnya apa? Ada desain mesin misalnya, apa mesin cuci ya. Ada mesin cuci yang apa istilahnya bandel gitu ya. Mau salah pencet atau apa dia masih bisa tetap handle gitu ya. Tapi ada mesin cuci yang
mereknya sangat terkenal yang mahal itu ya, tapi dia nggak robust gitu ya. Airnya ini sedikit, dia langsung macet gitu ya, kayak gitu, dia tidak robust. Nah, jadi ini juga begitu sama ya. Jadi modelnya ini robust, insensitif terhadap, large changes in input parameters ya. Dia berubah misalnya masih plus minus 30%, masih tetap solusinya cut off point-nya sekian, stock replenishment-nya sekian gitu ya. Nah, sementara kalau dia sensitif terhadap perubahan, kan kita perlu hitung ulang lagi gitu ya, hitung ulang lagi. Ya, sehingga decision maker-nya ya perlu semacam panduan mungkin seperti itu ya. Kalau perubahannya sekian, maka stock replenishment-nya harus berubah seperti itu ya. Oke, yang kedua apa? Silakan. Siapa yang mau bacakan? Aldo? So it's very safe. Information for the additional amount of 6 minutes. Bisa lebih dekat mic-nya ya? Halo, gimana? Ya. So, Ya. customer so activity analysis provide information about additional amount of students. All this is concept and both economic and company and is taken up more having trade marketing. So in warehouse, present out in the trade, ready to receive analysis is makes the house up like how much the contract will change. Oke, terima kasih Aldo. Jadi ini tujuan dari sensitivity analysis yang kedua adalah karena kita punya limitasi beberapa resources ya. Di sini contohnya apa? Warehouse-nya ya terbatas gitu ya. Jadi with respect to warehouse space will tell us by how much total cost will change. Jadi ada limit cost yang bisa kita handle gitu ya, karena warehouse-nya hanya sebesar itu gitu ya. Nah, jadi ini kan terkait dengan stock replenishment ya. Kalau misalnya stock replenishment size-nya sekian, tapi ternyata warehouse-nya tidak bisa menampung, maka itu menjadi limit gitu ya. Nah, itu pengaruh juga terhadap sensitivity analysis. Yang ketiga, silakan. Putut. There may be considerable uncertainty about the value of some input data. Sensitivity analysis is used for exploring how the optimal solution changes as a function of such data. If the best solution remains unchanged or is only slightly affected for reasonable large departures of this data from their most likely range, then the decision maker can put much confidence into the solution. On the other hand, high sensitivity of the best solution to minor change in this data will be a signal for caution. Either greater effort must be expended to obtain highly accurate estimate for the data, or a play-safe policy is implemented instead. Oke, terima kasih Putut ya. Jadi terkait dengan tadi poin yang nomor 1 ya. Nomor 1 tadi kan modelnya sendiri atau solusinya insensitif ya terhadap perubahan gitu ya. Nah, sementara perubahannya, nah ini terkait dengan uncertainty gitu ya, ketidakpastiannya itu berapa besar gitu ya. Jadi yang ketiga itu dia lebih mengeksplor terhadap uncertainty-nya. Jadi misalnya uncertainty terhadap demand ya, gitu ya. Demand-nya uncertain antara yang proporsi besar dan kecilnya itu nggak pasti gitu ya. Nah, apakah itu akan mempengaruhi si stock replenishment dengan cut-off point-nya gitu ya. Gimana kalau misalnya kondisinya demand-nya kecil semua, seperti tadi saya bilang di awal ya. Demand-nya kecil semua, maka kecenderungannya nanti
produksi akan lebih sering untuk membuat menambah stok gitu ya, karena ukurannya kecil-kecil seperti itu. Nah, apa implikasinya kalau seperti itu? Ini memang perlu dipelajari ulang ya. Artinya sistemnya ini dia akan mencapai saving misalnya yang optimal kalau tadi sempat disebutkan ya, proporsi demand besarnya misalnya 50% gitu ya. Nah, gimana kalau ternyata malah kenyataannya kebalik gitu ya. Proporsi yang demand kecil-kecilnya yang 50% gitu ya. Apakah savingnya tercapai? Nah, itu perlu dianalisis gitu ya. Kalau skenario seperti itu seperti apa? Nah, artinya efek uncertainty ini seberapa besar kemudian terhadap model yang dibuat ya, terhadap solusi ya. Nah, tadi kan solusinya 2 ya, stock replenishment, stock replenishment size dan cut off point gitu ya. Apakah angkanya tetap di situ? Nah, ini di sini ada tentang error analysis ya, silakan dibaca ya. Ini tentang itu ya, input parameternya sebetulnya hampir sama ya dengan sensitivity analysis ya, cuman perbedaannya adalah penyebabnya. Kalau di sini karena error gitu ya. Kalau yang tadi karena memang kenyataannya berubah gitu ya, bukan karena error. Sebetulnya hampir sama gitu ya. Nah, ini ada pembahasannya, silakan dibaca ya. Nah, ini saya sekilas saja tentang mencari menurunkan solusi terhadap model gitu ya. Nah, ini ya, the optimal solution for the OK model was derived by calculus ya. Kalau IQ itu kan diturunkan ya pakai kalkulus rumusnya. But we could have used trial and error ya. Jadi bisa juga pakai angka-angka trial and error. For many mathematical models, more powerful approaches are needed. We briefly review the common approaches used in management science or operation research. Nah, ini ya. Ini untuk pengetahuan, jadi beberapa pendekatan untuk mencari solusi ya. Nah, yang pertama itu adalah enumerasi ya, enumerasi. Dimana kalau kita punya solusi yang bersifat kombinatorial misalnya ya, kombinatorial kan pernah dipelajari ya. Jadi bahwa dengan kombinasi A, B, C, dan D maka kemungkinan solusi kita misalnya, ini seperti penelitian saya yang 2 tahun lalu ya, kemungkinan solusi itu misalnya ada 5.000 gitu ya, 5.000 solusi. Dan kita akan pilih satu solusi yang terbaik dari 5.000 solusi ini. Nah, pendekatan yang pertama adalah dengan enumerasi. Artinya dihitung satu-satu enumerasi ya. 5.000 solusi itu seperti apa, dan untuk kondisi sekarang kan sangat memungkinkan ya dengan kecepatan komputasi gitu ya, dengan kemampuan computing yang sekarang itu sangat memungkinkan gitu. Kalau dulu mungkin sangat time consuming gitu ya, ngitungnya lama sekali gitu. Sekarang bisa cepat gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya secepat apa gitu ya. Nah, contoh kasus yang penelitian saya 2 tahun lalu itu, dengan sekian ribu alternatif, enumerasi bisa dilakukan dan keluar solusinya pada hari kelima gitu ya. Karena untuk setiap kombinasi dia harus ngitung dulu gitu ya. Ngitung nanti keluar hasilnya saya lupa ya, kalau nggak salah 30 menit untuk berapa ya lupa. Artinya untuk sekian ribu itu keluar solusinya di hari kelima gitu ya. Seperti itu. Nah, ini alternatif yang pertama untuk mencari solusi dari sebuah model gitu ya. Nah, ini bisa jadi cukup, bisa jadi tidak cukup ya. Untuk yang kasus saya itu nggak cukup karena biasanya customer ngasih gambar desain hari ini, karena penelitian saya kan tentang machining di CNC ya. Gambar desain hari ini, saya pengen gambar seperti ini, estimasi cost-nya berapa gitu ya. Pengen cepat biasanya gitu ya. Estimasinya pengen hari itu juga gitu. Jadi nggak bisa nunggu hari kelima. Nah, artinya enumerasi di sini bisa jadi
tidak efektif gitu ya. Nah, ada beberapa alternatif lain. Yang kedua ini ada yang namanya search methods ya. Ini metode pencarian. Jadi ini apa? Research. Di sini contohnya pakai ya, artinya kalau searching itu bedanya dengan enumerasi itu dia satu-satu dihitung semua. Kalau searching method, jadi simpelnya dia nggak mencari satu-satu, tapi akan ada nanti kalau di operation research yang OR2 itu ada. Jadi searching itu ibaratnya titik-titik ke plotting di sumbu XY, dia akan mengetahui kalau misalnya kita mau mencari nilai maksimum, maka dia akan tahu kalau arahnya naik, dia akan terus cari ke atas. Tapi begitu dia arahnya turun, dia akan stop gitu ya. Jadi dia tidak seperti enumerasi mencari semuanya. Searching method dia akan mencari ke arah yang lebih baik saja gitu ya. Konsepnya seperti itu gitu ya, mudahnya. Nah, ada juga pendekatan dengan algorithmic solution methods. Jadi ada dengan algoritma, ada stopping rules-nya gitu ya. Dia bisa lebih cepat dibanding yang searching method gitu ya, dengan algoritma tertentu. Nah, salah satu algoritmanya ini contoh iteration. Nah ini ya, tadi contoh misalnya searching. Dia searching misalnya dari titik sini, dia mencari titik minimum. Dia akan loncat misalnya setiap berapa, misalnya enggak semua titik dia cari. Loncat setiap 5, oh masih turun, loncat setiap 5 masih turun gitu ya. Begitu di titik sini, dia loncat 5, ternyata tadi sudah turun, ternyata naik lagi gitu ya. Maka dia nggak akan meneruskan ke sana. Nah, kalau searching itu gitu ya prinsipnya. Nah, ada pendekatan heuristik gitu ya. Ini simpelnya kalau heuristik itu dia pakai pendekatan-pendekatan tertentu ya, algoritma yang sudah ditentukan. Ada lagi yang namanya meta heuristik gitu ya, lebih spesifik lagi dibanding heuristik. Nah, salah satu pendekatan meta heuristik itu yang menarik adalah dengan cara mimicking nature ya. Jadi melihat cara kerja yang ada di alam. Ya, ternyata Yang Maha Kuasa itu memberikan sebetulnya banyak ilmu dari apa yang terjadi di alam itu untuk bisa dipakai untuk pengambilan keputusan ya. Contohnya di meta heuristik itu apa? Ada yang namanya uncolony optimization, cara kerja semut. Ternyata itu bisa membantu sehingga menjadi algoritma uncolony optimization. Itu mempercepat pencarian solusi. Ada juga genetic algorithm gitu ya, algoritma genetik itu mempercepat solusi. Nah, contoh kasus yang tadi saya itu pencarian solusi yang tadinya 5 hari, begitu pakai genetic algorithm kurang dari 30 menit ketemu satu solusi gitu ya, kan jauh sekali ya dari 5 hari, jadi kurang dari 30 menit. Cuman bedanya kalau pada pakai meta heuristik ini tidak dijamin solusinya optimal, tapi dijamin mendekati optimal gitu ya. Jadi itu. Nah, ini menariknya pendekatan pencarian solusi ini adalah untuk membantu para decision maker. Ya, masih ingat kan ini judul bukunya juga kan decision making ya. Gimana cara kita bisa membantu pengambilan keputusan di antara sekian ribu alternatif keputusan gitu ya. Pendekatannya apa? Nah, itu ya. Jadi di TI kita bisa pelajari ini ya di operation research lebih spesifiknya. Dan ada juga simulasi ya. Jadi kalau simulasi kita mimicking reality gitu ya, disimulasikan gitu ya, dengan cara melakukan penyederhanaan gitu. Tapi ada batas ya, sederhananya seperti apa, nggak terlalu sederhana tapi cukup gitu ya. Seperti itu. Ini tentang operation research metodologi ya, sudah dibahas ya. Oke. Saya kira untuk
malam ini Sisma cukup itu ya, baca lagi tentang tadi model testing ya, yang di LOD case itu seperti apa, cara ngetes model, ngetes validasi, internal validasi, eksternal validasi, kemudian bagaimana melakukan analisis sensitivitas, ya itu perlu ada nanti analisis sensitivitasnya di proyek ya. Itu kemudian error analisis pada intinya itu sama dengan analisis sensitivitas, hanya kasus yang berbeda gitu. Analisis sensitivitas adalah karena perubahan, tapi kalau error analisis karena kesalahan gitu ya, kesalahan angka. Begitu ya untuk Sismod. Jadi silakan dibaca tadi tentang bab itu. Untuk dynamic modeling nanti kita bahas sekilas saja ya, karena sebenarnya tidak terlalu menjadi pembahasan, hanya sekedar tahu bahwa ada apa sih yang penting dipahami pada dynamic modeling seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk Mairo-nya ini ya, diupdate terus sesuai dengan jadwal project timetable-nya. Saya baru akan cek Mairo-nya progresnya minggu depan ya, nanti feedback-nya saya akan kasih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, saya cek dulu kehadirannya. Berarti minggu depan nggak ada kelas ya? Iya, Mem. Minggu depan sudah mulai libur, Mem. Mulai libur ya. Masuk lagi minggu depannya lagi atau 2 minggu setelah itu? Saya belum cek ya. 2 minggu setelah itu, Mem. 2 minggu setelah itu ya. Oke. Ya. Abdi ada? Abdi nggak ada ya? Ahmad Farhan? Abdi sedang di perjalanan. Oh, oke. Ahmad Farhan? Hadir, Mem. Akmal? Hadir, Mem. Aldo hadir. Amar? Hadir, Mem. Antonita? Nggak ada. Arif? Hadir, Bu. Aulia? Present, Ma'am. Azmi? Hadir, Mem. Boni? Hadir, Mem. Oke, Carolus? Hadir, Bu. Daniel? Hadir, Bu. Dari? Hadir, Bu. Dira? Hadir, Mem. Ezra? Hadir, Mem, Ezra. Fadli? Fadli? Nggak ada. Rando? Rando hadir, Mem. Oke. Rando? Rando hadir, Mem. Oke. Viva? Ini ada yang ngechat saya belum baca. Oke, Antonita hadir. Bentar ya. Yes. Present, Ma'am. Jasmine? Present, Ma'am. Kolis? Lutfi? Hadir, Mem. Maisha? Present, Ma'am. Muhammad Fahri? Hadir, Mem. Muhammad Fatoni? Hadir, Mem.
Muhammad Daplihuri, Hadir. Muhammad Nuril, Muhammad Nuril, nggak ada. Nafsiatu, Hadir, ma'am. Nela, Hadir, ma'am. Putut ada, Yogi ada, Rikori, Ada, ma'am. Rizka, Hadir, Bu. Cindy, Hadir, Bu. Leman ada, Tari, Hadir, ma'am. Tegar, Hadir, ma'am. Teti, Hadir, ma'am. Tommy, Tommy, Tommy nggak ada. Yohana, Hadir, Bu. hadir ya. Oke, yang absen Tommy, Muhammad Nuril, Polis, Fadli, Maaf, ma'am. Ya. Fadli hadir, ma'am. oh Fadli hadir ya tadi ya. Ya, tadi belum di absen ya, ma'am. Udah tadi belum keklik. Oh, berarti saya nge-lag, ma'am. Sorry. Ini sepertinya ada ya, Mem? Siapa? Tommy. Tommy. Tommy ada? Iya, Mem, itu ada lagi on cam tapi suaranya tidak ada, Mem. Oh, oke, ada suaranya. Oke ya, jadi Nuril hadir, Tommy suaranya nggak ada. Oke, jelas. Mohon maaf. Salah hadir. Oke, Pipa hadir ya. Sama Abdil Hasan. Suaranya mungkin Abdil Hasan suaranya lagi nggak kedengeran. Ini ada orangnya, Mem. Abdilasnya memang ada present kan? Oke ya, gitu ya. Jadi dibaca lagi ya tentang itu pentingnya melakukan model testing ya. Tadi ini Muhammad Duadid, oke. Jadi itu ya, baik kesimpulan model testing tadi untuk ngetes validitas modelnya valid nggak gitu ya, masuk akal nggak, bikin skenario gitu ya. Kalau skenario A, B, C, kalau ini dimasukkan maka hasilnya harusnya segini, kalau ini dimasukkan hasilnya harusnya segini, seperti itu ya. Kemudian juga tadi dari efektivitas model gitu ya, begitu modelnya dijalankan ini harusnya dapat pengamatannya sekian, tapi ternyata kecil, ada salah di mana, misalnya seperti itu. Kemudian tadi seberapa sensitif solusinya gitu ya, apakah solusinya tetap seperti itu atau solusinya tidak robust gitu ya. Kalau ternyata ada perubahan level demand, ternyata cut off-nya harus berubah gitu ya. Nah, seperti itu perlu dijelaskan ya. Oke ya, untuk pertemuan berikutnya nanti dibahas feedback dari Miro dan progres dari Miro untuk selanjutnya kan itu finalisasi ya proyeknya. Kemudian juga akan bahas sedikit tentang agenda terakhir kita adalah dynamic system modeling gitu ya. Oke, terima kasih semuanya untuk yang ikut mata kuliah AMSI, join 10 menit lagi ya. Oke, sehat-sehat semuanya, sampai ketemu pertemuan berikutnya.